Thank you Pak Oscar udah luangin waktunya Pak. Makasih Suli, happy selalu buat diundang sama Suli. Kemarin, kita ada sempat ngobrol dan ketemu bentar di Black O kan Pak, Ya ya ya. buat bikin padel nanti di Bali. Yes, kita sama-sama investment bikin satu tempat padel ya. Iya, nah terus saya, ada satu hal yang menarik yang Pak Oscar itu ada mention kemarin. Pak Oscar mention kemarin kalau Indodax itu jadi salah satu startup yang paling sukses yang pernah ada di Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai itu maksud saya adalah Indodax adalah salah satu startup di Indonesia yang memang profitable dari year one. Kalau kita lihat tren waktu Indodax berdiri ya, Indodax berdiri itu kan di tahun 2013, 2014 ya. Tahun 2013, 2014 orang kalau bikin startup tech itu selalu setiap tahun rugi. Setiap tahun rugi, kemudian mereka rata-rata berusaha untuk mendapatkan investor supaya biaya operasional bisa jalan. Nah, kalau Indodax dari sejak tahun 2013 kita selalu memastikan Indodax profitable. Dari tahun pertamanya udah Betul, profitable. makanya kita nggak hidup dari dana investor. Kita selalu make sure, bukan berarti dari tahun pertama kita langsung suksesnya besar banget, nggak gitu. Tapi dari tahun pertama kalau kita, make money misalnya 20 juta ya kita harus biaya operasional 20 juta. Kalau kita make money 100 juta ya kita biaya operasional, baru maksimal 100 juta. Karena kita ingin make sure bahwa Indodax sebagai startup yang mampu bertahan pada saat kondisi apapun. Menarik sih, jadi bener sih aku lihat kayak banyak banget startup di luar sana tuh, cara bertahannya itu dengan cari investor baru gitu. Tapi yang ngebedain Indodax sama startup lain kalau kita lihat kayak Goto gitu kan. Goto kan startup yang sebenarnya sukses tapi perusahaannya itu rugi gitu. Terusnya pas IPO rugi. Bukalapak juga pas IPO juga rugi gitu. Tapi kan Indodax kan juga pas awal mulai 2013 itu Bitcoin kemarin saya ada dengar di salah satu podcastnya Pak Oscar, itu pada saat pengen mulai di bitcoin.co.id itu di 15 juta turun ke 3 juta ya pas itu. Jadi kayak adopsi kripto itu pada saat itu masih belum sebesar itu, gimana caranya startup itu bisa profitable di tahun pertama, Pak? Caranya adalah dengan cara kita mengatasi biaya operasional. Ya mau nggak mau emang harus irit, harus hemat. Jadi kalau kita bicara kantor Indodax pada masa itu, kantor kita tuh ukurannya cuma 9 meter persegi. 9 meter persegi loh. Kamu jangan bayangkan kantor kita dari awal seperti sekarang kamu tempat datang ini. Kantor kita tuh 9 meter persegi itu isinya buat 5 orang. Jadi kebayang nggak mejanya sekecil apa? Ya, satu orang itu mejanya seukuran 50 cm kali 40 cm gitu. Kecil banget, jadi meja bener-bener kecil banget. Ya itu kantor pertama kita tuh di Indodax. Jadi karena kita berusaha make sure kita cari kantor yang sewa tempatnya gratis. Ya karena waktu itu, kebetulan saya kan lokasi tinggalnya di daerah Cengkareng. Nah di Cengkareng itu ada satu mall yang sepi banget. Saya nggak tahu sekarang sudah ramai apa enggak, tapi waktu itu sepi. Nah nama mall-nya Mall Taman Palem kan. Nah Mall Taman Palem dalamnya seperti ITC gitu. Nah salah satu, kiosnya waktu itu disewakan secara gratis.